nafkah idah menunggu nafkah yang 3 bulan itu berapa. Di pengadilan negeri itu memang tidak ada, tapi dalam undang-undang perkawinan ada istilah namanya nafkah lampau. Untuk agenda hari ini apa nih Bang? Agenda hari ini menurut hasil keputusan mediasi kan gagal minggu lalu itu tanggal berapa itu ya. Lalu berkas dikembalikan kepada majelis hakim. Hari ini sidang, kalau menurut agendanya adalah pembacaan gugatan. Tapi dalam prakteknya biasanya penggugat itu ditanya, baik Pak Ari atau kuasa hukumnya akan ditanya apakah ada perubahan atau tidak soal gugatan. Karena dalam gugatan itu kan dalilnya bahwa antara Pak Ari dengan Bu Inge kan sudah tidak cocok lagi. Seandainya sebentar juga ketika sidang dibuka dan pengacara atau Pak Ari menyatakan tetap dengan gugatan, misalnya tentang ketidakcocokan, maka jawaban pun kami sudah siapkan. Kalau dia bilang ada perubahan gugatan mengenai dalil, misalnya yang kita ikutin di medsos itu kan menyatakan ada pihak ketiga. Seandainya dalilnya mengenai pihak ketiga, maka harus diperbaiki dulu gugatan. Dan konsekuensi dari perubahan gugatan itu kan artinya jawaban pun akan berubah. Kedua, suatu perubahan gugatan itu kan harus dibuktikan. Misalnya kalau mengatakan bahwa ada pihak ketiga, maka pembuktiannya adalah soal pihak ketiga. Misalnya telah dipergoki, berzina misalnya, atau bersama seseorang laki-laki di suatu kamar. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, maka gugatan itu ditolak. Karena antara dalil dan pembuktian tidak ketemu. Tapi kalau dalilnya sederhana, misalnya tentang cecok saja, ya saya kira sangat simpel itu. Tapi kalau misalnya dalil gugatan mengenai pihak ketiga, maka pembuktiannya itu harus ada saksi yang melihat peristiwa itu, dan harus ada namanya laporan polisi tentang, maaf nih, entah pasal perzinahan atau hubungan di luar suami istri. Tapi kalau itu tidak bisa dibuktikan, maka sangat berisiko gugatan itu ditolak. Dan itu tidak mau, Inge juga tidak mau bahwa gugatannya ditolak. Karena dalil dari Pak Ari kan cecok dan Bu Inge sudah membenarkan. Bahkan dalam gugatan itu kan cecok dari tahun 2020. Tapi menurut Ibu Inge dari 2018 gitu. Jadi intinya sebentar kita mau melihat apakah ada perubahan gugatan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, ya jawaban kami sudah siap. Berikut yang namanya gugatan rekonvensi. Ada tuntutan balik kepada suami. Kami sudah siapkan. Berarti apapun itu dalilnya memang perceraian lah yang dipilih oleh kedua belah pihak. Betul, jadi begini. Berkas yang kami terima tanggal 17 April itu intinya kan telah terjadi percecokan yang berkepanjangan. Tapi kalau di medsos dikatakan ada pihak ketiga, ya harus diperbaiki dulu. Karena hakim akan bertanya apakah ada perubahan gugatan atau tidak. Kalau ada perubahan gugatan, berarti jawaban yang kami siapkan dengan versi tidak cocok itu, ya kami tidak akan serahkan. Tapi kalau dalilnya tetap tentang ketidakcocokan, ya jawabannya sudah siap. Gitu loh. Kalau yang soal pihak ketiga itu, apakah tim Abang sendiri cukup percaya diri bahwa itu tidak akan terbukti atau gimana Pak? Sangat yakin karena saya sudah wawancara baik Bu Inge-nya, keluarganya, dan kesehariannya dia sendiri. Belakangan ini saya tahu persis aktivitasnya pagi di mana, karena dia juga pertama di gym, kedua ya kalau dibilang pihak ketiga itu dia kan dalam keadaan sakit tiroid ya, gitu loh. Jadi tuduhan itu sangat menyakiti. Gitu. Tapi ada juga Bang kabar yang beredar bahwa pihak orang ketiga ini awal mulanya diduga nih ya dari lingkungan gym juga. Ya memang isunya seperti itu, tapi persoalannya kalau seseorang akrab dengan seorang teman, apakah itu selingkuh? Karena yang namanya pasal perselingkuhan dalam suatu perkawinan itu harus dibuktikan. Misalnya ada laporan polisi tentang, maaf ya, perzinahan. Berarti Kalau itu tidak ada agak susah. berarti orang yang diduga
Panjim ini udah ada Bang dan Abang sudah wawancarai atau gimana Bang? Saya tidak wawancarai, tapi menurut isu yang beredar dan saya konfirmasi ke Bu Inge, memang di gym itu mereka berteman semua. Di gym itu ya begitu banyak instruktur dan mereka ya sudah berteman, gitu loh. Tapi hubungan yang spesial tidak ada. Tapi ini sama Mas Ari di satu rumah. Ya, satu apartemen, satu tempat tidur. Karena memang tidak ada tempat tidur lagi. Kan 3 kamar ya. Satu kamar untuk anak pertama, si Kenzo. Satu kamar untuk anak kedua. Dan satu kamar untuk mereka berdua. Gitu loh. Jadi memang, ya kalau dia mau keluar, mau kemana juga tidurnya di mana. Katanya ada rencana untuk mencari indekos, berarti sampai sekarang belum Bang? Begini, rencana indekos itu intinya bahwa beliau akan cari indekos kalau Pak Ari sudah pindah ke rumah yang sedang direnovasi. Karena awal pembicaraan mereka, kalau rumah sudah selesai renovasi, buinya diizinkan masuk untuk masak, tapi belakangan kalau jadi pindah, buinya tidak boleh masuk. Gitu loh. Kalau mau masak, kirim aja rantangan. Tapi bukan soal rantangan atau masakannya, kan ingin makan bersama. Gitu loh. Kaingan sendiri nggak datang ke ini gimana Bang? Dia mau datang. Oh, bakal datang. Bang, untuk LPA atau hak asuh anak kira-kira nih Bang? Di dalam gugatan Pak Ari kan minta supaya hak asuh kan kepada anak-anak ya. Ke anak kepada Pak Ari. Tapi kami dalam gugatan balik meminta supaya hak asuh jatuh kepada Ibu Inge. Tapi kita juga realistis saja, yang rasional. Kalau ikut Bu Inge juga dia sendiri mengatakan, saya sendiri kan belum jelas. Jadi kalau putusan pengadilan menyatakan bahwa secara aturan perwalian jatuh ke ibunya, tapi kalau kesehariannya bersama Pak Ari boleh, maka kita juga meminta kedua-duanya ditetapkan sebagai wali biar lebih terobati lukanya. Tapi kalau untuk isi rekonvensinya apa sih Bang? Boleh Ya jelasin? itu, Selain anak. isi rekonvensi selain anak, selain nafkah lampau yang diatur oleh undang-undang. Nafkah lampau. Maksudnya gimana Bang? Dalam perkawinan, suami kan memberikan nafkah, bukan kebutuhan bulanan. Yang tidak dipenuhi itu karena dulu Bu Inge punya penghasilan, maka kita menghitung suatu angka. Angkanya ya kalau kedengarannya besar, tapi kalau dari sekian lama perkawinan dikali suatu angka kan ketemu nominalnya. Gitu. Berapa Bang mungkin nominal? Ya sebentar setelah saya serahkan jawaban baru saya sampaikan ke teman-teman mengenai nominal per bulannya berapa kali 200 sekian bulan ketemu angkanya berapa. Berarti tidak jauh berbeda dengan istilah bahasa bahwa uang idah ya atau nafkah. Kalau di hukum Islam, di persyaratan pengadilan agama itu kan apa yang menjadi kewajiban suami itu kan pertama uang mutah dan uang idah atau pemberian yang merupakan perpisahan. Jadi di pengadilan agama itu uang mutah kan uang perpisahannya berapa. Nafkah idah menunggu nafkah yang 3 bulan itu berapa. Di pengadilan negeri itu memang tidak ada, tapi dalam undang-undang perkawinan ada istilah namanya nafkah lampau, atau pengadilan dapat memutuskan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Itu ada dalil berapa Bang? Nominalnya kira-kira berapa Bang? ya nanti setelah saya sampaikan ke hakim dulu. Berarti Ya. isinya hanya 2 itu dulu ya Bang? Betul. Bang, yang jadi menarik apakah ketika rumah baru yang lagi direnovasi sudah selesai, berarti kan pindah dari apartemen. Apakah apartemen yang nanti akan dijual Bang? Apartemen yang sekarang itu kan apartemen yang disewakan oleh kontraktor buat mereka. Rumah yang direnov itu sudah 2,5 tahun lebih. Lalu sambil rumah direnovasi, si kontraktor itu menyewakan apartemen. Dia cari apartemen buat mereka. Karena 3 apartemennya Pak Ari itu kan disewakan semua. Begitu. Ya salah satunya kita minta pengertiannya, apakah boleh nggak kasih 1 apartemen. Tapi pembicaraan ke arah itu sudah pernah, bukan diberikan tapi istilahnya dipinjamkan. Jadi kata Pak Ari, selama lo belum nikah, ya gue pinjamin apartemen. Ya kita maunya ya tolong dikasih 1, sekalipun tipe studio.
Bang, tapi yang rumah yang direnovasi itu milik bersama atau Begini, rumah pada saat menikah itu sudah ada karena ketika Pak Hari membeli dahulu kan tanahnya agak luas sehingga bersebelahan dengan kakaknya Pak Hari. Tanahnya kalau nggak salah menurut cerita Ibu Inge 600 meter lalu dibagi dua. Kemudian dalam perjalanan banyak rezeki, ya salah satu sekian banyak penghasilan kan dicemplung di renovasi rumah itu 2,5 tahun lebih, gitu ya. Oke. Oke, Bang. Ya, Bang. Oke, masuk dulu. Ya. Oke. Ya, ntar lah baru ada Ntar ya. Audio Jungle.